Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa huwa rahmatan lil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wa istifadah wa hatha bitamassuki bi kitabillah wa sunnatin nabiy. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fi dharain amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah semoga kita selalu bisihah wal afiyah was sa'adah, insyaallah selalu dalam kesehatan, nikmat iman, nikmat lahir dan batin, sehingga kita dapat mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah puasa. Di sini kami menggunakan kitab Matan Abu Suja sebagai dasar-dasar fikih Kemudian disarah dan ditaklik, dikomentari, dijelaskan oleh Dr. Mustafa Daib Al-Bigha. Beliau merupakan dosen di Universitas Al-Azhar, tepatnya di Fakultas Syariah. Betapa banyak karya-karya beliau yang sampai saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Insyaallah kita akan mengkajinya, membacanya, kemudian menjelaskannya, berusaha memahaminya. Semoga pemahaman kita nanti sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi yang pertama, sebelum kita melanjutkan lebih jauh di dalam bab puasa ini, kita mesti paham dulu apa itu puasa. Apa yang dinamakan puasa, seperti apa Para ulama mungkin mendefinisikan sama tetapi dengan redaksi berbeda-beda. Kami di sini mengambil dari kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ma huwa siyam, ma huwa shaum? Lughatan al-imsak wal kaffu anisyai. Puasa itu menahan. Ini arti secara lughatan. Wa syar'an, sedangkan menurut istilah syariat, as-siyamu wa huwa al-imsak naharan, menahan di siang hari, anil muftirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa, biniyati an ahliha atau biniyati an ahlihi, disertai dengan niat para pelakunya, min tulu'il fajri ila ghurubisy syams, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian di dalam kitab matan ini, Matan Abu Suja, kemudian diberi ta'lik, dikomentari, kemudian diberi dalil oleh Ustadz Dr. Mustafa Daib Al-Bigha. Beliau ini merupakan dosen di Fakultas Syariah Universitas Azhar dulu, As-Sabiq. Jadi sebenarnya Matan Abi Suja ini adalah ringkasan dari kitab-kitab yang besar, dari kitab-kitab Syafi'iyah yang mu'tamad. Kemudian diringkas oleh Al-Qadhi Abu Suja untuk memudahkan kita semua, untuk memudahkan umat-umat. Dan ini beliau susun atas permintaan orang-orang yang datang kepada beliau, teman-teman beliau dahulu, untuk meringkas bab-bab fikih agar mudah dipahami oleh khalayak ramai. Kemudian istimewanya kitab yang ada di tangan Anda ini
baik itu yang pakai versi PDF ataupun versi cetak, adalah adanya dalil. Nanti ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa syaraitu wujubis siyami. Adapun syarat-syarat wajib puasa itu salasatu asya', ada 3. Yang pertama al-Islam wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala shaum. Islam, balik, berakal dan mampu untuk melaksanakan puasa. Kemudian dari setiap lapas matan tersebut ada poin-poin yang harus diberikan dalil. Jadi ada dalilnya. Kalau ada yang bertanya apa dalilnya, nanti kita lihat dalilnya tahta khatin. Di bawah garis ini ada dalilnya. Yang pertama, dalil dari wajibnya berpuasa. Apa sih dalil wajibnya puasa? Yang pertama, al-aslu fi fardiyati shaum mutlaqan qauluhu ta'ala. Adapun asal dari wajibnya puasa secara mutlak ataupun secara umum adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sangat populer sekali. Nanti kalau sudah masuk Ramadan, orang-orang akan menggemakan ayat ini. Bahkan seorang mubalik, penceramah, ustadz, ya kita dengar dari lisan-lisan mereka mulai awal Ramadan bahkan sampai akhir Ramadan dalam ceramah itu yang menjadi dalilnya pasti dikeluarkannya ayat ini. Namun kalau kita kaji lebih dalam lagi, kita telaah lebih jauh lagi bahwa ayat ini adalah perintah puasa secara umum, ya. Bukan perintah puasa khusus untuk Ramadan. Apa maknanya? Wajib puasa, wujubis siyam, karena dalam ayat tersebut ada kata kutiba. Kutiba huna bimakna furidah, difardukan. Artinya telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Kutiba bimakna furidah, itu diwajibkan. Wa bi khususi Ramadan qauluhu ta'ala. Kemudian adapun khusus tentang puasa Ramadan, maka ada firman Allah, yaitu kelanjutan dari ayat ini, tepatnya pada ayat 185, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelas, minal huda, dari petunjuk tersebut, wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, dan juga sebagai pembeda. Al-Quran itu diturunkan kepada kita sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Faman syahida, dan bagi siapa yang menyaksikan, minkum, dari kalian, asy-syahru, yaitu bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Di sini ada kalimat akhirnya falyasumhu, maka kalimat falyasumhu itu domirhu itu kembali kepada syahru Ramadan, karena hendaklah berpuasa. Wa ahadisu minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi allazi sa'alahu. Dalam beberapa hadis, diantaranya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi, kepada seorang Arab Badui, allazi sa'alahu, yang bertanya kepadanya. Apa kata orang Arab Badui tadi bertanya kepada Nabi? Akhbirni maza faradu alayya Allahu minas shaum. Beritahu aku, kabarkan kepadaku puasa apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku.
Faqal, maka Nabi menjawab, siyamu Ramadan. Rawahul Bukhari. Hadis nomor 1792 dan hadis Muslim nomor 11. Kemudian wal aqlu, berakal juga menjadi syarat wajibnya puasa. Apa dalilnya bahwa berakal itu menjadi syarat wajib? Karena sebuah hadis, di hadisin rufi al-qalam an salas, itu sebuah hadis yang berbunyi rufi al-qalam, diangkat pena, an salasatin, dari 3 kondisi antaramu. Di hadisnya ada sambungannya. Yang pertama, an-na'imu hatta yastayqiz, orang yang tidur, ya kira-kira bunyi hadisnya seperti itu. Orang yang tidur sehingga dia sadar. Kemudian anak-anak sehingga dia balik. Seorang yang gila sehingga dia berakal. Maka berakal ini menjadi syarat wajibnya puasa. Kalau dia tidak berakal, ya boleh saja dia tidak berpuasa. Namanya juga gila. Kemudian wal qudratu 'ala shaum, mampu untuk melaksanakan puasa. Dalilnya liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Al-Baqarah ayat 184. Dan atas orang-orang yang yutiqunahu, yang berat untuk melaksanakan puasa, maka mereka itu membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, maka bagi mereka itu fidyah. Wa quri'a yutawwakunahu, lapas yutiqunahu ada salah satu qiraat yang membaca dengan bacaan yutawwakunahu. Ma makna yutawwakunahu? Ay yukallafunahu fala yutiqunahu, yaitu mereka dibebankan, yukallafunahu, mereka dibebankan, ditaklifkan suatu perkara, fala yutiqunahu, maka mereka tidak sanggup. Itulah makna dari yutiqunahu. Warawal Bukhari, kemudian dalam hadis Bukhari nomor 4235, an Ata'in sami'a Ibnu Abbas yaqra'u wa 'alal ladzina yutawwakunahu fidyatun ta'amu miskin. Dari Ata' sami'a Ibnu Abbas, dia mendengar Ibnu Abbas membaca wa 'alal ladzina yutawwakunahu, dengan qiraan yutawwakunahu fidyatun ta'amu miskin. Qala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, laisat bi mansukhatin was-syekhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani ay yasuma wa yut'imani ma kana kulla yaumin miskinan. Jadi Ibnu Abbas mengatakan ayat ini laisat bi mansukhah, belum dinasakh. Nanti kalau kita baca dalam ulumul Quran ada bab nasikh wal mansukh. Artinya ada ayat-ayat Al-Quran yang telah dihapus secara fungsinya, kemudian didatangkan ayat yang baru untuk mengganti fungsi ayat-ayat yang telah dihapus tadi. Artinya perlu diingat, dihapus di sini bukan dihapus secara permanen. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menghapus atau menarik kembali ayat-ayat yang telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi dihapus secara fungsinya, kemudian diganti dengan ayat-ayat yang lain yang menggantikan fungsi dan tujuan dari ayat-ayat sebelumnya. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa syekhul kabir wal mar'atul kabirah, itu orang-orang yang tidak sanggup itu
siapa tidak sanggup berpuasa itu? Yaitu Syekhul Kabir, yaitu laki-laki dan perempuan yang sudah tua renta. La yastati'ani, mereka tidak mampu untuk berpuasa. Ya, la yastati'ani ayyasuma, dan kedua yang tidak mampu untuk berpuasa. Fa yut'imani makana kulli yaumin miskinan, maka mereka itu hendaklah membayar fidyah, ya, makana kulli yaumin, setiap hari satu orang miskin sebagai ganti puasa tersebut. Kemudian wa faraidu shaumi arba'atu asya, fardu saum ataupun rukun dari puasa itu ada 4. Yang pertama, an-niyah. Mad dalil, apa dalilnya itu menjadi rukun dari puasa? Dalilnya qabla al-fajri li kulli yawmin, li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyam man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lah. Jadi niat itu dilaksanakan sebelum fajar setiap hari menurut mazhab Asy-Syafi'i. Liqaulihi, karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Bagi siapa lam yubayyit siyama, tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya, maka tidak sah puasanya. Rawahu Daruqutni wa ghairuhu wa qala ruwatuhu thiqat, Baihaqi wa Daruqutni. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wal imsaku anil akli wa syurbi wal jima', menahan diri dari makan dan minum dan juga jima'. Apa dalilnya? Nah, kembali kita kepada dalil. Nah, kita terus bicara tentang dalil dalam kitab ini. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri summa atimmu siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Al-Baqarah 187. Itu dalilnya. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah sehingga jelas bagi kamu al-khaytul abyad, yaitu benang abyad, benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajri, yaitu fajarnya. Summa atimmu siyam, kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari. Wala tubashiruhunna, dan janganlah tubashiruhunna, kalian mencampuri istri-istri kalian, wa antum, sedangkan kalian itu dalam keadaan akifun, dalam keadaan beriktikaf di masjid. Kemudian dijelaskan al-khaytul abyad ditafsirkan dengan dau'un nahar, yaitu cahaya siang. Wal khaytul aswad, khaytul aswad ini benang hitam, kemudian ditafsirkan dengan zulmatul lail, gelapnya atau kegelapan malam. Al-fajri huna, adapun kata fajar bermakna dau'u yatla'u mu'taridun fil ufuq, yaitu cahaya yang terbit, ya, yang melintang di ufuk. Yantahi tulu'ihi lail, kemudian jika dia terbit maka berakhirlah malam. Wa yabda'un nahar, maka permulaan siang. Tubashiruhunna, kalimat tubashiruhunna ditafsirkan tujami'uhunna, yaitu dengan menjima ataupun bersetubuh, atau bahasa sopannya itu mencampuri. Itu bahasa sopannya menurut bahasa Indonesia terbaik yang benar. Wa akifun, dan akifun dimakna wa antum fi halil i'tikaf,
dan kamu semua dalam keadaan atau dalam kondisi beriktikaf di masjid. Kemudian wa ta'ammudil qai, sengaja muntah. Apa dalilnya? Rawahu Abu Daud pada hadis 2380, wa Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi juga nomor hadis 720, wa ghairihima dan yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahu qai'un wa huwa sha'im falaysa alaihi qada wa in istaqa'a falyaqdi. Zara'ahu bimakna aghalabahu. Barang siapa yang terpaksa muntah, artinya dia terpaksa harus memuntahkan sesuatu, karena mabuk laut dan lain, mabuk darat, mabuk laut, mabuk darat dan lain sebagainya. Wa huwa shaim, sedangkan dia sedang berpuasa. Falaisa alaihi alqada, maka tidak ada ganti puasa baginya, artinya puasanya itu tidak batal. Wa in istaqa'a falyaqdi, dan barang siapa muntah dengan sengaja, istaqa'a artinya sengaja muntah, falyaqdi, maka hendaklah mengqadha puasanya atau mengganti puasanya, artinya puasanya batal. Wa zara'ahu bermakna ghalabahu, bermakna terpaksa, ya. Kemudian kita baca matanya lagi. Wallazi yuftiru bihi as-shaimul 'ashratu asya', dan adapun yang membatalkan bagi seorang yang berpuasa itu ada 10. Yang pertama, ma wasala 'amdan ilal jawf, yaitu sampainya sesuatu dengan sengaja kepada rongga tenggorokan, waras. Jadi rongga al-jawf di sana bermaksudnya rongga, ya rongga tenggorokan dan juga mulut, ya, masuk dari tenggorokan, dari mulut masuk ke tenggorokan. Kemudian waras, rongga kepala. Apa maksud rongga kepala? Misalnya kepalanya bocor, ya, luka, kemudian dibasuh, masuk air, kemudian atau mandilah. Kemudian apabila masuk air dari kepala sampai ke otak, maka sudah masuk ke rongga kepala, maka batal puasanya. Wal huknatu fi ahadis sabilain, kemudian menyuntikkan obat-obatan dalam salah satu dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Wal qai'u amdan, dan muntah dengan sengaja. Wal wat'u amdan, kemudian menjima istri dengan sengaja, fil farad, pada kemaluan. Wal inzalul mani mubasyaratin, kemudian mengeluarkan dengan cara bercumbu, ya, atau menyentuh atau menstimulasi. Apa dalilnya? Lihat dalilnya. Ay inzalul manni bisababi lubsin aw taqbilin wa nahwi dzalik. Maksud dari makna mubasyarah itu yaitu mengeluarkan mani, bukan keluar tapi mengeluarkannya, yang disebabkan bersentuhan atau menyentuh, au taqbilin atau mencium, mengecup istri ketika sedang berpuasa, wa nahwi dzalik atau yang semisal dengan itu. Terus wal haid wan nifas wal junun wariddah, haid, wanita sedang haid, kemudian nifas, kemudian gila, dan juga murtad. Kemudian apa dalil? Dalilnya apa? Yang murtad itu dalilnya adalah li khurujin man qamat bihi hazil umuri an ahliyatil ibadah. Artinya dia sudah keluar dari orang-orang yang mendirikan ibadah. Artinya dia tidak punya hak lagi untuk melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena sudah keluar dari Islam, secara otomatis dia tidak dibebankan lagi, tidak taklif secara hukum, karena dia bukan bagian dari Islam lagi. Wa yustahabbu fi shaum thalathatu asya',
ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur wa tarkul hujri minal kalam. Adapun yang disunahkan ketika berpuasa itu ada 3 macamnya. Yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka jika sudah datang waktunya. Dalilnya rawal Bukhari nomor hadis 1856, sedangkan dalam hadis Muslim di dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 1086. Bunyinya an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjal fitrah, senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka puasa jika telah datang waktu berbuka. Wa ta'khirus sahur wa tarkul hujri minal kalam. Al-afdalu, seafdolnya, ay yuftira ala tamratin aw qalilin min ma'. Seafdolnya orang yang berbuka puasa itu dengan beberapa buah kurma atau sedikit dengan air. Summa yusallil maghrib, kemudian dia salat maghrib. Summa tanawalut ta'am in aradahu, kemudian dia menyantap makanan in aradahu. Dia menyantap makanan di sini ya adalah makan besar, maksudnya bukan cemilan, tetapi makan besar yaitu makan makanan pokok. Kalau kita di Indonesia kan nasi. Kemudian rawa Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bi isnad sahih, dengan sanad yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam, wasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana sha'iman, jika beliau berpuasa, lam yusalli hatta yu'ta bi rutbin aw ma'. Beliau belum sholat dulu ya. Artinya belum sholat maghrib ya, hatta yu'ta, kemudian dihidangkan bi rutbin, dengan kurma basah, au ma', atau air. Fayakula wa yashrab wa au yashrab, beliau makan kemudian minum. Itu pada musim panas. Wa iza kana fi syita, tetapi jika dalam musim dingin, jika beliau berada dalam musim dingin, lam yusalli hatta na'tiyahu bi tamrin aw ma'. Beliau lam yusalli, belum sholat dulu sehingga kami datangkan untuk beliau atau kami hidangkan kepada beliau bi tamrin aw ma', kurma kering atau air. Kemudian wa tarku hujri wa ta'khirus sahur, mentakhirkan makan sahur. Dalilnya apa? Rawa Ahmad fi musnadihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalu ummati, senantiasa umatku bi khairin, berada dalam kebaikan, ma'ajjalul iftara wa akharus sahur, selagi dia menyegerakan berbuka dan mentakhirkan makan sahur. Wa rawa Ibnu Hibban, sebagaimana pula diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, inna ta'khirus sahur min sunanil mursalin. Bunyi hadisnya, inna ta'khirus sahur, sesungguhnya mentakhirkan makan sahur adalah sunnah para rasul. Wa yakunu ta'khiru bihaitsu yantahi min at-ta'ami wasyarab qabla tulu'il fajri biqalilin. Adapun mentakhirkan makan sahur itu ialah mengakhiri makan dan minum sebentar sebelum terbitnya fajar. Rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 556, an Ibnu Malik, dari Ibnu Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahara, bahwasanya Nabi dan Zaid bin Thabit itu keduanya sahur ya, sahur bareng. Falamma faragha min sahurihima, kemudian telah selesai dari sahur keduanya, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdiri ya, ila shalah, hendak menuju salat,
Fasalla, kemudian lalu mengerjakan sholat. Qulna lil Anas, kemudian kami bertanya pada Anas, kam kana baina faragihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah, berapa jeda, ya, berapa waktu kosong jeda antara sahur keduanya wa dukhulihima dan masuknya waktu sholat. Qala, kemudian Anas menjawab, qadru ma yaqra'ur rajul 50 ayatan. Sekiranya atau kira-kira seorang laki-laki membaca 50 ayat secara murattal, ya. Bukan mujawad, kalau mujawad lama. Kemudian watarkul hujri minal kalam, meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor itu juga merupakan sunnahnya puasa. Dalilnya apa? Dijelaskan di sini, ay kalamul fahish wal batil. Jadi hujri minal kalam itu artinya kalamul fahish, kalam yang tidak, yang keji, ya. Wal batil, dan tidak bermanfaat. Kasyammi, seperti mencela. Wal ghibah wa nahwi dzalik, seperti menggosip, ya, dan lain-lain. Rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu, ay la yatarattab ala misakihi thawabun in saqatul wajib bihi, wazur bimakna al-batil. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 1804, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man lam yada' qawla zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amal bihi, dan berbuat dengan kedustaan itu, falaisa lillahi hajah, maka Allah itu tidak butuh fi ayyada'a, Allah tidak butuh bahwasanya dia itu meninggalkan makan dan minum. Artinya Allah itu tidak butuh kepada puasanya selagi ia tidak bisa meninggalkan perkataan yang dusta, keji, riba, dan lain sebagainya. Ay la yatarattabu ala imsakihi, yaitu, ya, artinya tidak akan terjadi dalam puasanya, dalam hal dia menahan puasa tadi, sawabun, tidak akan mendapat pahala dari puasanya, wa insaqatul wajib bih, walaupun kewajiban berpuasa itu sudah jatuh, artinya dia sudah gugur kewajiban puasanya, tapi tidak memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Wazur, dan perkataan zur di sini bermakna al-batil. Mungkin itu saja, sehingga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga kita semuanya. Insyaallah akan kita sambung pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.